diberikan Tuhan kepada kita. Dan mengucap syukur kalau kita dalam rangka renovasi gereja kita ya, kita disediakan tempat oleh keluarga Ibu dan Bapak Rezano ya, Tuhan, karena ya saya yakin dan kita yakin bahwa semuanya itu bukan satu kebetulan, tapi pertama Tuhan yang sudah sediakan dari jauh-jauh hari ya, karena rumah ini sudah lama ya sebetulnya ya, dari jauh-jauh kenapa bisa ada di sini dekat gereja, dan aksesnya kita juga lebih mudah ya. Puji Tuhan, ini tentunya juga dipersiapkan dari pemilik rumah dan tim renovasi yang luar biasa ya, yang mempersiapkan ini non-stop gitu ya. Dan tentunya juga dukungan dari jemaat yang sudah memberikan andil di dalam 3D ya, dana, doa gitu, dan daya juga ya, sampai detik-detik terakhir juga masih berusaha untuk memberikan yang terbaik buat jemaat semua supaya nyaman gitu ya. Dan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita, karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar yang selalu berjanji memberikan kita pengharapan, punya Tuhan yang Allah yang baik. Kita akan mempersiapkan kita pada pagi hari ini, kita akan menaikan pujian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang besar.
ibadah perdana di tempat ibadah sementara di Camp Pengharapan pada hari ini 18 Mei 2025. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Siapapun kita yang keluar atau berurusan dengan tetangga sebelah atau siapapun itu akan berurusan dengan gereja dan keluarga lainnya. Jadi kalau ada apa-apa sebelah ngalah ya, ngalah bawa nama Tuhan dan juga keluarga itu supaya kita tidak musuh-musuh lagi. Kita ada minta izin, tapi ya kita jaga sikap kita yang terbaik ya. Setuju ya Bapak sekalian ya? Ya, saya doakan untuk anak-anak yang bekerja. Kali ini juga saya doakan keluarga Pak Indra bisa kasih depan, kita doakan kita berkati mereka supaya berkat Tuhan juga spesial buat keluarga Pak Indra. Bagian ini lagi doakan ya, suka sekali. Saya kasih. Kita doakan bersama-sama
keluarga kami bersyukur. Dalam pengaturan berkat Tuhan, kami boleh merasakan akan Tuhan Yesus sungguh baik kepada gereja kami. Kami bersyukur lagi ketika keluarga Pak Hendra membuka rumahnya, memberikan ruang bagi kami untuk kami boleh beribadah. Kami percaya itu bukan sesuatu yang ada, karena ada resiko di sana. Ketika ada sesuatu, rumah ini juga bisa terkena imbas tidak baik. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, mereka mengambil keputusan untuk membuka rumah dan menyediakan bagi kami untuk beribadah. Kami percaya bahwasanya setiap keluarga, setiap orang yang memberikan terbaik buat Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi siapapun kami. Dan hari ini berdoa bersama untuk keluarga Pak Hendra, dengan berkat Tuhan melimpah bagi Pak Hendra yang berani mengambil keputusan untuk tempatnya jadikan tempat ibadah. Kami mengingat kisah yang Obed-Edom yang membuka rumahnya agar Tuhan bersemayam di rumahnya, dan kami merasakan dan kami membaca berkat Tuhan luar biasa melimpah bagi Obed-Edom dalam segala risiko menerima Tuhan bersemayam di rumahnya. Dan saya dikiranya berkat Tuhan terkait limpah-limpahkan bagi keluarga kita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik kepada kami semua, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada dan keluarga. Ya, semua anak ya terus ya, meskipun di tempat ibadah sementara, tapi sepertinya ruangannya lebih besar ya, lebih nyaman ya. Gimana? Kita jadi renovasi, beli kanan kiri gereja atau mau putar beli batang? Ya begitu ya, semua disediakan oleh Tuhan dan diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk keluarga Pak Ibrahim yang sudah menyediakan namanya. Ya, ini semuanya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga kita ada masalah, ada berkat Tuhan ya. Makanya kita tetap semangat dan berserah kepada Tuhan. Nah, lagu selanjutnya kita akan bangkit berdiri, kita akan menyemangati supaya kita di dalam kehidupan kita juga tidak putus asa ya. Kita tidak bikin tersiur, kita Tuhan kita setelah dari Yesus. Kita sambil Tuhan satu
Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, termasuk renovasi gereja, mudah-mudahan semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya. Kita akan mengajar satu pujian untuk mempersiapkan waktu yang tepat. Tuhan yang memberikan jawaban doa-doa dari kita, dan semuanya itu satu persatu Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu yang tepat. Shalom. Selamat pagi semua. Sungguh senang kita hari ini dapat beribadah di tempat ini. Mari kita doa bersama, kita satukan hati, dan Tuhan pasti akan menjawab pada waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Karena siapakah kami ya Tuhan tanpa Engkau? Tuhan, Engkau akan berkati setiap jemaat yang hadir saat ini, baik yang di sini ataupun yang melalui online. Kami percaya Tuhan akan menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Anton. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian youth yang akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Tuhan berkati. Juga untuk ibadah anak Tuhan, Kau berkati setiap kakak-kakak pemimpin dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan baik. Berkati ya Tuhan untuk semua alat yang kami gunakan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Untuk semua pelayan ibadah, Tuhan berkati, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat.
Kami percaya Tuhan majelis akan mengelola dengan baik, dan semuanya Tuhan sucikan untuk kemuliaan-Mu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Hendra, seluruh keluarga di sana. Tuhan akan memberkati, Tuhan berikan kesehatan yang baik, Tuhan berkati kelancaran dalam pekerjaan yang telah menyediakan tempat ini bagi kami untuk beribadah semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan sekitar tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa akan berikan kedamaian, mereka dapat menerima kami dengan baik, dan kami pun dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di lingkungan ini. Kami percaya Tuhan semuanya Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang telah lanjut usia ataupun yang sedang mengalami kelemahan. Tuhan akan memberikan kesehatan yang terbaik. Tapi terlebih Tuhan Engkau akan menguatkan iman mereka, sehingga iman mereka semakin dikuatkan menjadi teladan dalam kehidupan di jemaat kita. Kami sudah berdoa Bapak untuk kondisi perekonomian jemaat, baik yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan kami semua sesuai dengan kebutuhan kami hari demi hari. Tuhan akan membiarkan anak-anaknya berdoa. Bapak kami juga berdoa untuk program gereja dan juga untuk kegiatan kami. Kami berdoa untuk panitia bakti sosial Batu Putih yang akan diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Tuhan berkati semua panitia. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kelancaran perjalanan mereka, baik melalui udara maupun melalui darat. Terlebih juga Tuhan untuk jemaat di Batu Bertumpang dapat menerima dengan baik, juga khususnya masyarakat di sekitar gereja di Batu Bertumpang. Mereka mau ikut hadir ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu dapat diberitakan, sehingga ada lebih banyak lagi orang-orang yang mau percaya dan datang kepada Kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia retreat keluarga DKI Harapan. Kami berdoa Tuhan untuk semua panitia dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk tempat retreat di Villa Bukit Tinggi pun. Tuhan berkati untuk dapat menjadi tempat retreat yang akan diadakan pada tanggal 12 dan 13 Juli nanti dengan baik. Persiapan juga setiap jemaat Tuhan untuk dapat bersama-sama hadir di sana, untuk dapat bersama-sama ikut dalam retreat ini, sehingga kekeluargaan kami Tuhan semakin hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia renovasi. Kami percaya dan memberkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk para pekerja yang mau bangun nanti, memberkati mereka, dan tolong mereka juga bekerja dengan tekun, dengan takut akan. Kami percaya Tuhan itu semuanya dapat terorganisasi dengan baik. Karena kami tahu Tuhan Engkau sendiri yang akan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia pun dapat bersama-sama menjaga NKRI, menghargai keberagaman, sehingga toleransi dapat selalu terjaga, sehingga ada perdamaian di dalam masyarakat. Kami percaya Tuhan Kau juga akan memberkati pembangunan istilah kerja untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian serta kesediaan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang semakin maju, yang dapat bertumbuh. Engkau tolong ya Tuhan para pemimpin, untuk presiden, wakil presiden, semua jajaran aparat keamanan maupun jajaran kementerian, semuanya boleh bekerja dengan baik, dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa untuk perdamaian antara semua negara dan bangsa dunia ini ya Tuhan. Karena kami tahu banyak terjadi peperangan untuk Israel dan Hamas yang belum selesai, untuk negara-negara lain, India, Pakistan, maupun negara-negara lainnya yang masih berperang. Engkau tolong Tuhan, setiap pemimpin negara mau mengadakan perlindungan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian global yang saat ini tidak baik-baik saja.
Tapi kami percaya dan Kau akan tolong supaya setiap pemimpin dunia tidak ada perang dagang, tapi mereka mau hidup bersama-sama untuk memajukan negara ini sehingga perekonomian global pun pulih kembali. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengabulkan doa sesuai dan tepat dengan waktu Tuhan. Karena kami mau serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Anda yang sudah memimpin kita di dalam persyafaatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita tahu tema pada hari ini yaitu mencari hingga menemukan, yang mendasari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Nanti tentang firman Tuhan akan dilayani oleh penatua atau ibu yang doa. Dan untuk doa persiapan firman pembacaan Alkitab akan dilayani oleh ibu doa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mendengarkan satu pujian Bapa yang Yes.
Shalom, selamat pagi. Sebelum kita membacakan firman ini, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini, hari baru Tuhan berikan buat kami. Layaknya kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan pakai penatua Anton sebagai penyanyi lidah Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah firman yang Kau tabuh hari ini dapat kami mengerti, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami setiap jemaat yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersamaku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Terima kasih atas doa dan bacaan firman Tuhan tadi yang diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini berbakti di tempat ibadah sementara. Pertama-tama, seperti yang sudah kita dengar tadi berturut-turut, kami juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Pak Hendra, Bu Priscila yang telah berkenan memberikan tumpangan sementara ya di dalam kita beribadah GKMI Pengharapan, dan juga untuk persiapan boleh dipakai ya persiapan. Jadi kalau Sabtu Bapak Ibu pengen datang ke sini juga diizinkan ya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja keras ya. Kita perhatikan di dalam komunikasi dari malam sampai malam gitu ya, yang telah menyiapkan ruang ibadah beserta dengan perlengkapannya. Saya pikir kosongan gitu ya. Ya sudah, seperti kalau kita membuka gereja kan belum ada apa-apanya, ternyata sudah disiapkan semuanya ya. Bahkan saya perhatikan, saya pikir Pak Edi yang akan main musik gitu. Yang ketiga, mohon kepada seluruh jemaat ya, termasuk saya, istri dan anak-anak gitu ya, untuk turut menjaga ketertiban seperti yang disampaikan oleh pendeta Edi tadi. Parkir ya juga mohon pengertiannya untuk jalan sedikit gitu ya. Nanti kalau yang berhalangan ya bisa diantar gitu ya, yang sanggup jalan mohon jalan gitu, karena kita tidak ingin mengganggu lingkungan gitu ya, tetangga-tetangga tidak komplain gitu ya. Dan juga kalau tidak tahu apakah ada acara makan minum di tempat ini gitu, jangan sampai kita malah merusak ya, maupun juga menyuruh secara tidak langsung gitu ya keluarga Pak Hendra, Bu Hendra untuk ngepel-ngepel gitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Yang keempat, kita juga mengucapkan terima kasih atas
pelayanan hari ini yang sudah menyiapkan semuanya, dan mohon kepada teman-teman semua GKMI Pengharapan semangat ya, tadi sudah disampaikan oleh Diaken Yudia, kita harus turut mendukung apa yang tidak kita upayakan dalam merenovasi karena dananya memang belum terkumpul gitu ya. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk mendukung. Nah, sekarang kita kembali lagi ke teks Alkitab ya, ke tulisan yang tidak kita baca karena saya bukan memberikan sambutan pagi ini. Nah, saat kita perhatikan dalam teks yang tadi disampaikan oleh Ibu Widodno ya, dalam Lukas 1 sampai 7, nah kita perhatikan ayat 1. Dalam ayat 1 kita bisa membaca bahwa terdapat beberapa orang yang dituliskan dalam berita tersebut. Siapa saja? Ada Tuhan Yesus ya. Kemudian pemungut cukai atau petugas penagih pajak pada sekarang ya, cukai atau pajak gitu ya. Nah, orang-orang yang dianggap berdosa. Selain dari pemungut cukai, ada orang-orang yang dianggap berdosa pada saat itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang lain tidak disebutkan ya. Pada saat itu Tuhan Yesus merupakan orang yang sangat sentral, orang yang sangat populer, dan khotbahnya itu selalu dinanti-nantikan. Tidak mengherankan pada saat itu banyak orang yang berbondong-bondong. Berbondong-bondong artinya ya tidak sendirian ya, tapi rame-rame datang gitu ya, ingin mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus ini pergi. Utara ikut ke utara, ke selatan ke selatan, nyebrang danau diikuti dan lain sebagainya. Tuhan Yesus ini merupakan tokoh yang sangat dinantikan kehadirannya. Mereka pergi, mereka ingin melihat mukjizat yang ingin dikerjakannya dan mendengarkan khotbah-khotbahnya. Tuhan Yesus bukanlah orang yang hanya bisa memberikan pernyataan atau istilahnya omdo ya, ngomong doang gitu ya. Tapi dia mengerjakan apa yang diomongkan. Kalau istilahnya walk by the talk ya. Mengerjakan apa yang diomongkan. Ngomong A ya A, B, B gitu, nggak mau atau tidak melakukan apa yang sampaikan, misalnya ya, jangan korupsi, padahal korupsi bilang gitu ya. Banyak yang seperti itu. Jangan mencuri, dia sendiri mencuri gitu ya, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengalirkan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Yang dimilikannya apa ya? Memberi makan ribuan orang gitu ya. Menyembuhkan orang sakit, menjelekkan orang buta, menyembuhkan atau membuat orang lumpuh itu bisa berjalan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati, bukan akan mati tapi sudah mati, dan sebagainya. Kita jadi ingat dengan cerita pada saat Jerman itu dipisahkan waktu itu ya, sebelum tahun 90-an kalau nggak salah, atau ya sebelum tahun 90-an ya, itu dipisahkan oleh tembok antara negara yang sosialis atau komunis gitu ya, dengan tembok yang kapitalis yang mengikuti budaya NATO dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat itu dengan ideologi yang berbeda, dengan tembok yang tinggi, ada satu keluarga yang dia perhatikan, dia sering dilempari sampah gitu ya, sampah yang diterima, terpaksa diterima kalau dia kembalikan sendirinya. Kira-kira kalau Bapak Ibu, rekan-rekan terima kiriman sampah dilempar gitu ya dari tembok gitu, apa yang akan dikerjakan? Sorry, mengirim kembali, marah ya. Terus apa lagi? Nah, orang ini ceritanya terima sampah, kemudian dia, ini orang ngirimnya kok sampah ya?
oh mungkin dia nggak bisa makan gitu kan. Sebagai respon, keluarga ini kemudian memberikan roti, memberikan pakaian, dilempar kembali. Jadi dia terima sampah tapi yang dikirimkan selalu hal-hal yang baru. Artinya apa? Dia yang menunjukkan bahwa kami itu berkecukupan. Jangan, kami tidak perlu sampah gitu ya. Dan yang diterima sampah ya mungkin malu gitu, terus nggak kirim lagi. Demikian pula dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus punya apa? Punya segala sesuatu. Karena dia punya segala sesuatu, kesehatan, kekuatan, kemakmuran, makan minum dan lain sebagainya. Itu yang dia berikan gitu ya kepada orang lain. Nah, kembali lagi kepada perhatian para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Israel terhadap Tuhan Yesus. Jika kita tarik ke zaman sekarang, mungkin Tuhan Yesus itu orang yang dicari-cari di medsos, tiap hari dicari. Sebetulnya bukan mungkin, karena sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih dicari-cari, diperbincangkan oleh orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Gitu ya. Sebetulnya mereka itu seharusnya membicarakan siapa dan membicarakan Tuhan Yesus. Dicari-cari kesalahannya, dicari ya apa yang bisa mereka percakapkan. Nah, mereka lupa dengan apa yang seharusnya mereka percakapkan, mereka sampaikan. Nah, ini sebagai respon atas kritik yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga membuat satu perumpamaan ya. Itu Lukas 1-7. Nah, kalau kita perhatikan selanjutnya, sebetulnya Tuhan Yesus tidak hanya memberikan satu perumpamaan ya, tapi 3 dalam satu perikop itu ya. Kalau kita baca tadi, sebagai respon atas kritik orang-orang Farisi yang merasa super itu ya, merasa lebih baik dari orang-orang yang apa istilahnya, ya orang-orang yang dianggap berdosa tadi ya. Dalam konteks sosial religius ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu menolak inklusivitas atau inklusif atau ya seperti itulah ya. Mungkin satu kata yang jarang kita dengar gitu ya, tapi dalam proses pembangunan seringkali itu diungkapkan ya, inclusivity. Mereka menganggap orang berdosa itu tidak layak menerima berkat Tuhan, tidak layak menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Mereka mengkritik Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka makan bersama dengan orang berdosa. Nah, makan dengan orang berdosa itu artinya apa? Simbol penerimaan, secara sosial diterima. Makan-makan kan nggak mungkin dengan orang yang tidak dikenal, tapi orang yang sudah kita kenal, tidak ada percakapan, ada proses untuk membangun bersama gitu ya. Dalam konteks bahasa sehari-hari, artinya kita melibatkan orang itu dalam proses diskusi, dalam proses untuk melakukan satu perencanaan ya, tindakan gitu ya, mengajak serta, itu artinya inklusif begitu ya. Jadi orang yang menghargai keberagaman. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah gender equality and social inclusion. Ya kalau nggak dengar nggak apa-apa sih. Tapi itu disingkat dengan GESI ya, atau sekarang GETSI ya. GETSI ada D di tengahnya, itu disability. Jadi kita melibatkan mereka yang cacat, yang memiliki kekurangan dan lain sebagainya gitu ya, termasuk keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau dalam proses pembangunan kita hanya melibatkan lelaki saja, itu kadang-kadang nggak tepat gitu ya. Kenapa nggak tepat? Karena proses bertani itu meskipun yang hadir itu laki-laki, sebetulnya yang ibu-ibu itu juga terlibat ya, perempuan itu sangat terlibat gitu. Kenapa? Karena laki-laki yang terima, tetapi yang menanam itu sebetulnya ibu-ibu. Nah kalau ibu-ibu nggak diajar, ya nggak ngerti apa yang diajarkan apa, kapan nanamnya dan lain sebagainya. Contohnya begitu ya. Kalau kebalikannya itu ada istilah eksklusif.
ya berarti tidak memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terlibat, hanya orang-orang tertentu saja. Makanya tidak heran jika ada yang menyampaikan sebagai kaum eksklusif. Kita tidak diundang atau hanya member saja, maksudnya para anggota atau kawasan tertentu yang eksklusif, tertutup gitu ya. Itu eksklusif ya, karena orang lain tidak bisa masuk ke dalam mekanisme diskusi dan lain sebagainya. Menurut pemikiran para ahli Taurat, ya, pemungut cukai dianggap pengkhianat dan najis ya, paling benar ya. Karena mereka bekerja untuk orang Romawi, mereka melanggar hukum Taurat gitu ya. Mereka dianggap orang berdosa karena mereka gagal memenuhi standar yang ditentukan. Standar mereka maksudnya gitu ya. Karena mereka nggak mengikuti gitu ya. Nah, kebalikan dari eksklusif ya, Yesus ingin menunjukkan bahwa orang berdosa itu seharusnya dirangkul gitu ya, untuk terlibat, untuk mereka memahami kekurangan mereka itu apa, kesalahan mereka apa. Karena kalau mereka tetap dianggap salah terus, nggak dikasih tahu kesalahan mereka, ya nggak tahu gitu ya. Itu konteks berbicara yang berbeda, konteks berpikir yang berbeda. Nah, sekarang kita berbicara mengenai gembala. Gembala di Israel zaman dulu itu ya, apalagi sebelum Masehi gitu ya, sebelum Tuhan Yesus. Para gembala itu biasanya dibayar dalam bentuk hasil panen, hasil ya, penggembalaan itu ya. Ada seperti susu, wool, maupun juga anak domba gitu ya. Jadi bisa ada kesepakatan. Mereka juga bisa saja dibayar dengan makanan, barang-barang ya, dan lain sebagainya yang mereka perlukan untuk hidup sehari-hari. Waktu itu makanan sulit gitu ya. Kemudian juga pakaian gitu ya, sulit. Nah, itu tergantung kesepakatan dengan pemilik domba itu. Kalau bagian dari hasil panen ya, gembala menerima bagian tadi kan dari susu, wool, atau yang bisa dijalin, yang bisa dijual gitu ya, dari ternak yang dijaga, makanan dan lain sebagainya. Nah, perbedaan gembala yang ada pada saat itu memang ya keahlian atau peran itu ya tergantung dari kemampuan orang itu menjaga domba itu seperti apa gitu. Kalau gembala menjaga dombanya itu malah berkurang ya tentunya beda upah dengan gembala yang seperti Yakub itu ya. Meskipun dianggap sebagai penipu tapi dia bisa melipat gandakan apa yang dimiliki oleh Laban gitu ya, kalau kita ingat cerita itu. Nah, dalam Alkitab gembala melambangkan pemimpin umat dan Allah sendiri. Nah, ini bisa ingat dalam Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembala yang baik. Ingat pula dengan Yeskiel 34. Gembala mewakili satu simbol kehadiran Allah yang aktif mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Secara teologis ya, maka kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana gembala yang meninggalkan 99 domba demi satu yang hilang. Kalau secara hitung-hitungan itu kira-kira masuk akal nggak? Ya mungkin ada yang merasa ini masuk akal gitu, karena yang ditinggalkan itu siapa yang melihara gitu. Mungkin ada yang berpikir gitu ya. Nah, ini meskipun tidak logis, itulah logika yang harus kita perhatikan. Seperti halnya tadi para Farisi maupun ahli Taurat yang berpikir tentang, tidak perlu berpikir tentang satu yang hilang tadi itu. Tetapi Tuhan melihat itu sesuatu yang harus diperhatikan. Maka Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7 menegaskan ada sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan ini menegaskan
panggilan gereja untuk mencari dan memulihkan mereka yang tersesat. Kita lihat di gambar berikutnya. Ini ada dua orang Naomi ya. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ini bisa ditampilkan. Pernah baca nggak? Pernah dengar nggak? Oh ya ada. Nah, tahu yang perempuan ini? Pernah dengar ya? Mungkin pernah dengar tapi nggak perhatikan gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak suka naik gunung ya nggak perhatikan. Saya nggak suka tapi dengar. Suka jalan-jalannya aja gitu ya. Karena memang pekerjaan saya begitu ke desa-desa gitu ya. Nah ini ada seorang perempuan namanya Naomi Daviola Stiani, ya 17 tahun, ya dari Semarang gitu ya. Ini tersesat di Gunung Slamet, Jawa Tengah pada tahun kemarin, Oktober 2024. Gambar yang satunya itu Naomi Uemura, ya, orang Jepang ya, dari namanya udah terasa Jepangnya gitu ya. Nah kalau kita ingat ceritanya ini, Naomi itu kan dilaporkan hilang pada Senin setelah terpisah dari rombongan. Kata kuncinya adalah rombongannya, ya, rombongannya. Pada Minggu dia ditemukan selamat karena dia diem gitu ya. Dan pakaian yang dipakainya itu sambil promosi gitu kan, sehingga yang punya perusahaan itu datang malah kasih hadiah karena tersesat. Dan pakaiannya itu menyelamatkan dia tidak kedinginan, tidak dehidrasi kalau nggak salah gitu ya, selama 3 hari gitu ya. Nah yang satunya lagi itu Naomi Uemura, sama-sama hilang tahun 1984, memang udah lama sih, 1984. Yang berbeda, dia itu pergi sendirian, solo traveler gitu ya. Makanya kita harus hati-hati, apalagi kalau jalan sendirian dan tidak punya kemampuan atau strategi seperti yang pernah diajarkan oleh Eklat. Bagaimana seseorang itu menghadapi situasi darurat gitu ya, pernah ngajari kita gitu ya. Kalau menggunakan ini ya, kalau di kutub ya tidak bisa menggunakan magnet atau apa istilahnya, medan magnet yang mengacau kompas kita gitu dan lain sebagainya gitu ya. Ini orang-orang yang sangat ahli tentunya perlu kita pelajari bersama. Nah ini Naomi Uemura sangat ceroboh gitu ya, sehingga dia hilang di gunung McKinley ya, seperti itulah McKinley ya, yang kemudian disebut dengan Gunung Denali di Alaska. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Ini sama kasusnya dengan 2 orang, meskipun 2 orang, tetapi mereka itu ceroboh. Yang satu laki-laki, Naomi laki-laki ya, yang di sini ya, yang orang Jepang itu. Yang orang Belanda ini 2 orang tidak pernah ditemukan. Yang ditemukan hanya tubuhnya yang robek-robek, tulangnya, dompetnya, pakaian dan lain sebagainya. Tidak jelas gitu ya. Karena sama-sama tidak bisa mengantisipasi situasi yang terjadi di tempat yang berbahaya. Nah, dari 2 kisah yang kita perhatikan di atas, maka kita bisa melihat bahwa Naomi yang di Indonesia tadi bisa diselamatkan karena ada gembala. Gembalanya siapa? Banyak itu ya. Jadi orang-orang yang teman-temannya seharusnya menghitung, tapi gembala yang lain di tempat penerimaan, karena itu satu kegiatan yang memang dipantau ya, dari satu titik ke titik berikutnya jumlahnya itu harus sama ya. Jadi tidak boleh berangkat 7 orang pulang 5 orang, terus yang 2 kemana? Nah, kan gitu. Itu harus ditelusuri lagi. Nah kalau yang ditelusuri dombanya atau orang yang hilang tadi itu malah jalan ke sana kemari, ya tentunya kesulitan gitu ya. Dia di mana? Karena biasanya di tempat-tempat terpencil itu kan HP ya, tidak bisa dipakai gitu ya. Ya itulah yang perlu kita pelajari. Dari 2
situasi yang berbeda ini kita bisa melihat bagaimana domba yang seharusnya suka berkumpul seperti sekarang ini, kita harus menghitung ya keluarga kita masing-masing. Ya. Saya berangkat berlima, jangan sampai saya pulang hanya 3, yang 2 kemana? Itu kan harus ada izin ya, supaya nanti bisa ditelusuri. Kalau Bapak Ibu datang bersepuluh, pulang 3, yang 7 itu harus diingat. Makanya Tuhan Yesus juga mengingatkan situasi ini. Bagaimana pada saat Kain dan Habil kemana gitu kan? Kamu kan bukan penjaga, bukan begitu pertanyaannya kan? Dia harus bertanggung jawab juga gitu ya. Jadi meskipun domba ini memiliki insting secara biologis maupun perilaku yang suka berkumpul, tapi mungkin karena dia terlalu asik makan rumputnya sehingga lari gitu ya, atau penglihatannya yang jelek gitu ya, karena secara biologis memang matanya jelek ya, penglihatan ke depan ini banyak terus gitu ya, tidak perhatikan ya, sesat gitu ya, kurang orientasi gitu ya. Ini sebagai satu bentuk mengingatkan kita ada kerapuan, kebutuhan akan bimbingan. Nah, demikian juga dengan situasi ya, faktor sosial, faktor lingkungan yang bisa menimbulkan kita disorientasi. Apalagi sekarang ini banyak hal yang mengganggu, yang membuat kita bisa tersesat. Ya. Makanya banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat kecil, tetapi karena dia disorientasi sehingga lupa dengan siapa dia harus percaya. Domba ini melambangkan manusia, khususnya mereka yang menjauh dari jalan Tuhan. Tersesat berarti orang itu menyimpang dari kebenaran, hidup dalam dosa ataupun arah rohaninya kemana. Satu domba yang hilang menunjukkan bahwa setiap individu, saya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ya, itu sangat berharga. Bahkan satu saja akan dicari, ya. Dia akan tetap mencari yang hilang. Kalau perasaan gembala yang mendapati dombanya berkurang tentunya sangat cemas ya, sangat gelisah. Seperti tadi Naomi yang tiba-tiba hilang. Nah, itu tim pencari itu kan kesana kemari cari gitu ya, ditelusuri jalan yang sama karena mereka kan nggak ahli. Gembala itu biasanya lebih ahli ya. Kalau gembala nggak ahli aneh gitu ya. Nah, bagaimana jika ditemukan kembali? Yesus menegaskan bahwa orang yang berdosa, yang bertobat, membawa sukacita yang besar, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di surga. Hal ini sebetulnya menjadi kritik bagi sikap para Farisi yang merasa benar, yang tidak menghargai pertobatan. Perumpamaan ini mengajak kita untuk melihat setiap orang sebagai jiwa yang berharga dan yang bisa meniru ya kasih Allah yang tidak terbatas tadi. Gembala yang baik memperhatikan setiap dombanya, jadi semua orang perhatikan. Ya. Bukan hanya memperhatikan orang-orang terbatas saja gitu, bukan ya, tapi semua orang. Ya. Pada satu kali saya berkesempatan diundang seorang teman di Eropa ke rumahnya, ya. Karena saat itu hari menjelang ya Sabtu Minggu gitu ya, saya mendengar lonceng, gereja ini bukan bagus ya, kamu gereja di situ. Dulunya saya ke situ, sekarang enggak. Kemudian saya diajak ke tempat lain yang jauh. Saya kemudian bertanya gitu, karena gerejanya bagus, gereja kecil, ya kecil lebih besar dari ini, gitu, kecil, jemaatnya dulunya banyak gitu ya. Nah, anehnya mereka kok nggak mau ke situ gitu. Nah, dia merasa gembala jemaat yang baru itu tidak memperhatikan semua jemaatnya, tetapi dia memperhatikan orang-orang yang disukai. Yang ke situ ya orang-orang yang disukai.
yang tidak diperhatikan, ya saya nggak perhatikan ngapain gitu, katanya begitu. Ya. Tapi ini ya satu kisah yang tidak enak untuk kita dengar, tapi satu pembelajaran bagi kita semuanya. Nah, dalam pesan teologis ini, ya slide ini, Allah digambarkan sebagai gembala yang meninggalkan 99 domba demi satu yang hilang. Lukas 15, 1-7 menegaskan ada sukacita yang besar karena satu orang yang berdosa. Dalam slide berikutnya ada sukacita di surga. Yesus menegaskan bahwa satu orang berdosa membawa sukacita yang besar di surga. Menjawab kritik ataupun juga menjadi kritik bagi sikap Farisi yang tidak menghargai pertobatan. Perumpamaan ini mengajak kepada kita semua bahwa setiap jiwa itu berharga dan kita diminta untuk meniru kasih Allah yang tidak terbatas. Nah, pada konteks yang sekarang masa kini gitu ya, slide berikutnya, apakah mencari mereka yang terhilang itu bisa hanya dengan klik saja atau one click away gitu ya? Cari pekerjaan sekarang gitu, klik saja gitu, ada form yang diisi. Mencari makanan, buku, Grab dan lain sebagainya gitu. Mendapatkan minuman, pengen minum apa, mau di mana gitu kan, mencari alamat, ya, ada yang mencari tukang AC dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Ini yang menjadi tantangan. Apakah cukup kita berhubungan dengan model-model website, aplikasi? Tugas gereja, maksudnya gereja itu saya, Bapak Ibu semuanya ya, itu memiliki tugas memberitakan Injil, ya, yang disebut sebagai kerigma, martiria, evangelisasi, melayani dalam bentuk diakonia, membangun persekutuan koinonia, mengajar, membina iman, serta beribadah pada Tuhan dalam bentuk diskalia, liturgia, gitu ya. Nah, tugas seluruh elemen gereja, gembala, majelis, jemaat, bertanggung jawab untuk mencari yang terhilang, menjalankan misi penyelamatan ilahi. Kita harus bisa melampaui pemeliharaan iman di dalam gedung gereja. Kita harus bersedia menjadi bagian dalam misi keluar, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Nah, berhubung kita berbicara mengenai misi ya, pada saat ini fokus kita kan di misi, maka kita perhatikan aspek pemberitaan Injil melalui kerigma, martiria, evangelisasi, evangelism. Kerigma itu apa sih? Nah, ini istilah Yunani yang berarti proklamasi, proklaim ya. Dalam konteks kita merujuk pada pemberitaan inti Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus ya. Seperti yang disampaikan oleh para rasul. Demikian pula martiria atau marturia, orang menyampaikan ya, yang berarti kesaksian, memberi kesaksian. Jadi kalau kerigma pewartaan Injil, inti Injil itu, martiria kesaksian pribadi. Hidup kita seperti apa? Menjadi komunitas yang menyampaikan kebenaran Injil itu atau bagaimana? Nah, itu yang kerigma. Nah, evangelisasi, evangelism yang berasal dari kata Yunani juga yang berarti kabar baik gitu ya. Maka kita menyampaikan orang lain untuk percaya gitu ya. Bukan memaksa ya, tapi mengajak orang untuk percaya. Tindakan untuk mengajak orang menjadi percaya kepada kasih Tuhan Yesus. Persekutuan di dalam gereja. Ada banyak hal yang menjadi
pemikiran tentang tantangan kontekstual ya. Panggilan gereja berhadapan dengan situasi, demikian pula panggilan misiologis gereja. Pemberitaan Injil sebagai tugas utama, nah misi kita juga akan berpengaruh kepada misi global dan kontekstual serta refleksi teologisnya seperti apa. Nah sekarang tentang tantangan kontekstual, kita berhadapan dengan arus sekularisme yang mengagungkan nilai duniawi, individualisme yang mengutamakan kepentingan pribadi seseorangnya. Nah, ada kompleksitas sosial karena ada teknologi, ada media sosial ya, yang sangat berpengaruh. Gereja menghadapi krisis ya, karena fokus dari misi keluar menjadi pemeliharaan internal aja. Ya, kita seringkali terpengaruh itu. Nah, kita tidak heran jika banyak orang yang terjebak atau tertarik dengan hal-hal yang manipulatif, yang koruptif ya. Tindakan cepat untuk menyenangkan diri sendiri, yang mengagumkan diri sendiri dalam hal individu, sehingga korupsi banyak, besar-besaran. Saya pikir dulu korupsi yang 500 miliar itu sudah super gitu, kita terakhir malah triliunan. Nggak bisa bayangkan ya potensi korupsi yang makin lama makin luar biasa. Kita memiliki panggilan misiologis gereja. Ada amanat agung bagi berikutnya. Ada amanat agung yang mengingatkan kita agar kita menjadikan semua bangsa, semua orang menjadi murid Kristus. John Stott atau John Robert Wolfe Stott, seorang tokoh Kristen Injili dari Inggris, mengingatkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Demikian juga David Bosch, atau lengkapnya Davis Jacobus Bosch, orang Afrika Selatan. Dia mengingatkan juga bahwa gereja adalah komunitas yang harus menyampaikan kabar baik, menjadi saksi Kristus. Pemberitaan Injil merupakan tugas utama gereja. Nah, gereja harus menghadirkan Kristus kepada mereka yang terhilang, yang belum mengenal, tidak hanya dalam kegiatan kita bergereja ya. Kita mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan, meneladani sikap Kristus yang mengajak orang-orang berdosa percaya kepada Tuhan. Di dalam misi global maupun dalam gereja kita harus aktif ya, menyampaikan bagaimana Injil harus tetap relevan, kontekstual secara budaya maupun juga sosial dan global. Nah, seluruh elemen gereja dipanggil untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, menjalankan misi penyelamatan ilahi, dan kita diharapkan melampaui kegiatan kita bergereja setiap minggu sebagai hal yang perlu kita pelajari bersama, seperti yang sudah kita ingat bersama ya. Kita sebaiknya bukan menjadi orang yang bisa melarang satu tindakan seperti yang dilakukan oleh para Farisi maupun ahli Taurat, tetapi menjadi seseorang yang mencerminkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberi perintah untuk menyampaikan kabar baik dan mengajak orang untuk datang ke jalan kebenaran. Dan Yesus juga menegaskan bahwa satu orang saja itu memberikan sukacita yang besar kepada malaikat maupun juga
seluruh masyarakat surga ya. Nah, sebagai bagian dari gereja yang am itu apa? Seringkali setiap minggu kita sampaikan, tapi banyak yang mungkin belum paham. Kita sebagai satu dari yang global tadi ya, yang umum gitu ya, untuk menyampaikan kabar baik, menunjukkan kebenaran dan mengajak orang lain hadir dalam persatuan di dalam Kristus. Kita bersyukur ada tim visi, ada timnya, diharapkan timnya itu ya kerja. Ada departemen kesaksian, bukan hanya nama saja ya departemen kesaksian. Dan kita bersyukur juga ada representasi PKN Pengharapan tadi diumumkan ya di Yayasan Ika. Kita dukung upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan. Jadi kalau Bapak Ibu terlibat lebih baik lagi gitu ya, mendorong agar apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya di Kelapa Gading tetapi juga di berbagai tempat. Kita bersyukur dengan apa yang telah diupayakan di Bekasi Wilayah Utara, demikian pula di Bangka, dan kita berharap kita bisa menjangkau yang lain seperti yang sudah kita kerjakan pada masa lalu. Tuhan berkati apa yang sudah kita dengar bersama dan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus berkati, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus senantiasa hadir dan membuka mata, hati, pikiran kami untuk dapat menjangkau, untuk mengajak orang berdosa menjadi percaya dan berbalik untuk menyampaikan kabar baik. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan percaya di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Penatua Anton Ibu Biantono yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita boleh diingatkan, kita boleh menjadi orang yang berarti dan di mata Tuhan itu kita semuanya sungguh dikasih, sungguh menjadi yang luar biasa ya di mata Tuhan ya. Kita dikasih terus oleh Tuhan ya. Ya biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar dan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sedikit informasi bagi jemaat yang mungkin kesulitan ya untuk transfer gitu ya. Nah, di depan pintu itu ada tempat untuk persembahan, jadi disediakan di amplop situ ya. Nah, ini bikin spesial di tempat ini ya. Pedagang bagi yang sulit transfer ya. Kalau yang biasa transfer lanjutkan saja apa-apa transfer ya. Juga untuk informasi selanjutnya nanti mungkin minta waktu sebentar ya setelah doa berkat. Pendeta Muda Niko akan memberikan informasi. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian kembali, Serikat Persaudaraan, komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan dilayani oleh Pendeta PDSS. Saya undang jemaat untuk bagi pendeta. Bersama-sama
sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami saksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala badan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.